Salam kasih untuk anak didik Ibu kelas 1. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua. Dan hari ini kita jumpa lagi di video pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema kabar gembira. Nah, kalau berbicara tentang kabar gembira, berarti kita berbicara tentang ada suatu kabar yang menyenangkan. Kalian pasti senang kalau mendapat kabar gembira. Nah, yang di sini nanti apa yang dimaksud dengan kabar gembira? Kita akan pelajari bersama-sama ya. Baiklah anak-anak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kabar gembira yang akan kita pelajari di sini adalah tentang kabar gembira yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Nah, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang Bunda Maria. Kalian pasti tidak asing dengan Bunda Maria. Kalian pasti kenal siapa itu Bunda Maria. Sudah tahu kan Bunda Maria itu siapa? Bunda Maria adalah ibunya Yesus. Jadi, Maria adalah seorang wanita yang sederhana dan rendah hati. Jadi, Maria ini adalah seorang gadis yang sederhana. Sederhana itu artinya tidak terlalu menonjolkan dirinya. Contoh misal berpakaian apa adanya, hidup seadanya, tidak berlebihan. Kemudian rendah hati. Rendah hati itu artinya dia tidak sombong. Dia mau mengasihi siapapun. Ya, itu yang dimaksud dengan sederhana dan rendah hati. Kemudian, kita tahu bahwa orang tua Maria itu bernama Anna. Anna itu adalah ibunya Maria, sedangkan Yoakim adalah ayahnya Maria. Jadi sudah kenal ya nama orang tuanya Maria siapa. Nah, sekarang kita akan tahu terlebih dahulu Maria mempunyai suami bernama Yosef, atau kita kenal dengan Santo Yosef ya. Nah, Maria ini terkenal selalu rajin berdoa dan bekerja. Ini adalah sikap atau keseharian yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dia rajin berdoa dan bekerja. Kita juga harus seperti Bunda Maria, harus rajin berdoa. Mau melakukan apapun harus berdoa. Atau mungkin ketika kita mengalami masalah, ketika sedang sedih, jangan hanya menangis, tetapi datanglah kepada Allah dan berdoa supaya kesedihan yang kita dapat bisa berkurang dan bisa hilang, dan kita tidak menjadi sedih lagi. Nah, kemudian kita juga harus rajin bekerja, tidak boleh malas. Karena orang malas tidak akan mendapatkan apapun. Sedangkan orang yang rajin bekerja, dia akan mendapatkan sesuatu kegembiraan seperti yang didapatkan oleh Bunda Maria. Nah, kemudian Maria juga suka menolong. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, kita juga harus bisa seperti Bunda Maria, suka menolong. Artinya kita harus peduli dengan orang lain, dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, dan dengan siapapun yang kita jumpai sedang mengalami kesulitan. Kita bantu, kita tolong supaya bisa meringankan penderitaan yang dialami oleh
orang-orang yang sedang menderita. Nah, kemudian karena sikap ini tadi sederhana, rendah hati, rajin berdoa, bekerja, kemudian suka menolong, akhirnya Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Untuk menjadi ibu Sang Penebus atau untuk menjadi ibu Tuhan. Artinya wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat atau Sang Penebus, yaitu siapa? Yesus. Ya. Jadi kita kalau mau dicintai oleh Allah, kita juga harus bisa meniru dan meneladani sikap-sikap yang dimiliki oleh Bunda Maria. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa ketaatan pada Allah akan membuat segala sesuatu menjadi baik. Jadi kalau kita taat, artinya kita menuruti segala perintah Allah, kita akan menjadikan segala sesuatu yang kita inginkan menjadi baik. Ya. Jadi, kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup dengan damai, dengan rukun, kita harus taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah ini dapat kita wujudkan di rumah, misalnya taat kepada orang tua. Kalau di sekolah, taat kepada guru. Begitu ya. Jadi ketaatan ini bisa membawa kita pada kebahagiaan. Seperti yang didapatkan oleh Bunda Maria. Nah, karena Maria taat dan setia kepada Allah, maka rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dapat terlaksana. Ya, jadi karena Maria taat dan setia, artinya Maria selalu menuruti apa yang menjadi kemauan Allah atau menjadi kehendak Allah, sehingga apa yang sudah menjadi rencana Allah itu bisa terlaksana. Terutama rencana Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa itu adalah dengan menghadirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Nah, kemudian sebelum Maria mengandung atau melahirkan Sang Juru Selamat, Allah mengutus seorang malaikat bernama Malaikat Gabriel. Nah, Malaikat Gabriel ini adalah malaikat utusan Allah yang datang membawa pesan dari Allah. Untuk siapa? Untuk Bunda Maria. Kita lihat apa pesannya. Jadi Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan katanya yang pertama, ini salam yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ini salam yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Aku membawa kabar gembira untukmu, kata malaikat itu. Kabar gembira apa? Engkau akan mengandung atas kuasa Roh Kudus. Nah, ini kabar gembiranya. Jadi kabar gembira yang diterima oleh Bunda Maria adalah Maria akan mengandung atas kuasa Roh Kudus. Kemudian katanya lagi, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah anakmu kau namai Yesus. Roh Kudus akan turun ke atasnya, dan kuasa Allah akan menaunginya. Inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Awalnya Bunda Maria kaget karena dia akan mengandung sementara dia masih bertunangan waktu itu dengan Santo Yosef. Tapi karena dia punya sikap yang rendah hati, akhirnya dia percaya pada kehendak dan rencana Allah, dan dia menerima berita ini dengan sukacita, dengan gembira. Ya.
Ini kabar gembira yang hari ini kita pelajari. Jadi kabar gembira ini adalah tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, selanjutnya kita akan melihat jawaban Maria kepada malaikat Gabriel. Jawabannya begini, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini bisa kita baca di dalam Lukas bab 1 ayat 38. Jadi ini adalah sikap kepasrahan dan penyerahan diri Bunda Maria kepada Allah. Dia percaya apapun yang menjadi rencana Allah itu akan menjadi baik adanya. Jadi aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, sikap pasrah Bunda Maria ini juga bisa kita teladani. Jadi kalau misalnya kita anak-anak ibu sedang mengalami kesedihan, berpasrahlah kepada Allah. Serahkan segala kesedihan kita itu kepada Allah. Di dalam doa, kita percaya bahwa Allah akan menolong dan membantu kita. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Jelas ya? Nah, kemudian setelah menerima kabar gembira dari Tuhan, Maria tidak menjadi sombong, tapi tetap bersikap rendah hati. Ya, walaupun dia akan menjadi ibu Tuhan, tapi Maria tidak sombong, tidak pamer kemanapun. Ya, dia tetap rendah hati. Begitu juga dengan kita. Kalau misalnya anak-anak ibu dapat sesuatu yang menyenangkan, atau dapat misalnya punya uang banyak, punya kalung emas, jangan pamer ya. Harus tetap rendah hati, karena semua itu adalah milik Allah. Kemudian Maria mengunjungi saudaranya. Saudara Maria bernama Elizabeth. Nah, Elizabeth ini adalah saudara Maria yang di usia tuanya juga sedang mengandung. Maria ingin berbagi kegembiraan dengan saudaranya. Jadi kalau misalnya kita dapat kabar gembira, kita boleh berbagi dengan saudara kita, entah itu kakak, adik, atau dengan orang tua kita, supaya kegembiraan itu bisa dirasakan bersama-sama ya. Nah, kemudian saudaranya Elizabeth juga sedang mengandung atas kehendak Allah ya. Dan anak yang akan dilahirkan Elizabeth itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah yang nanti akan membaptis Yesus ya. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, terakhir untuk menghormati Maria, biasanya kita mendoakan doa Salam Maria. Jadi di rumah, kalau yang belum hafal doa Salam Maria, dihafalkan ya, supaya kalau misalnya mau tidur, setelah bangun tidur, kalian bisa berdoa Salam Maria, atau misal mau pergi, atau mau makan, kalian bisa doakan Salam Maria, supaya Bunda Maria menyertai hidup kita, ya. Nah, jadi Ibu harap yang barusan Ibu jelaskan bisa kalian pahami di rumah. Itu juga bisa kalian lihat di LKS ya, karena materi yang Ibu sampaikan di sini berasal dari LKS yang kalian miliki. Nah, untuk hari ini ada tugas di rumah, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nanti silakan tuliskan jawabannya di buku ya. Jadi tulis soal ini di buku baru dijawab. Nanti difotokan, kirim ke WA Ibu. Nah, tugas yang pertama adalah nama wanita yang dipilih oleh Allah. Diisi titik-titiknya ya. Nama wanita yang dipilih oleh Allah tadi siapa? Jadi, titik-titiknya diisi nanti, ini yang diisi ya. Kemudian soal yang kedua, nama malaikat yang diutus Allah kepada Bunda Maria adalah
Siapa nama malaikat tadi yang diutus Allah? Diisi di sini ya. Yang ketiga, orang tua Maria bernama. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan siapa nama orang tua Maria. Ayahnya siapa, ibunya siapa, nanti tuliskan juga di sini ya. Yang keempat, suami Maria adalah, tadi sudah Ibu jelaskan juga siapa nama suami Maria. Yang kelima, putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah, ya, siapa nama putra Allah itu? Kalian sudah pasti tahu ya. Nomor 6, saudara yang dikunjungi oleh Maria tadi siapa? Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan, saudara Maria tadi siapa? Nomor 7, salam yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria adalah, nah yang pertama kali tadi Ibu jelaskan salam yang diucapkan oleh malaikat ketika berjumpa dengan Maria itu apa? Itu yang dijawab di sini ya. Nomor 8, nah malaikat Gabriel datang membawa pesan dari siapa? Nanti dijawab di sini. Nomor 9, kabar malaikat kepada Maria merupakan kabar, ayo kabar apa? Kabar sedih, kabar gembira, kabar buruk, atau kabar apa? Ya, nanti dijawab di sini. Nomor yang terakhir, salah satu doa untuk menghormati Bunda Maria adalah doa apa? Nanti kalian jawab di sini. Mudah semua kan soalnya? Jadi soal-soal ini nanti kalian pindahkan di buku. Kalian jawab, kemudian difoto dan kirimkan langsung kepada Ibu. Terakhir menyerahkan tugas ini adalah minggu depan ya. Jadi sebelum Sabtu depan tugasnya Ibu harap sudah dikumpulkan. Ya, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini video pembelajarannya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian belajar lebih giat di rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga imannya, jangan lupa berdoa, semoga kita bisa cepat kembali sekolah. Jadi untuk hari ini terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.